이 비디오를 보기 전에 subscribe 해주세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat. Kali ini saya akan membahas tentang dialog yang berhubungan dengan jual beli ya. Entah jual beli di pasar atau di warung terdekat. Tentunya dialog ini simpel, namun sebelum ke dialognya seperti biasa saya akan membahas materi sederhana agar lebih mudah dalam memahami dialog yang akan saya bahas. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu eliminasi huruf vokal E. Di sini saya memastikan bahwa teman-teman semua sudah hafal huruf vokal, entah itu vokal ganda ataupun tunggal. Nah, di sini ada contoh, ada kata apeda dan yepeda. Kita fokus dulu ke situ. Kata apeda dan yepeda di situ belum bisa digunakan ke dalam bahasa Korea karena belum disempurnakan. Dan teman-teman bisa menyempurnakannya dengan menghilangkan kata da dan menambahkan kata ayo jika sebelum kata pe-nya berakhiran vokal a atau o. Seperti kata apeda, kita sempurnakan, hilangkan da-nya. Dan lihat sebelum kata pe-nya itu berakhiran huruf vokal apa. Karena di situ berakhiran vokal a, maka ditambahnya ayo. Jadi apayo. Coba perhatikan contoh kalimat yang mempunyai arti perut saya lapar. Dalam bahasa Koreanya itu bega nomu gopayo. Gopayo di situ kata dasarnya gopeda. Tinggal hilangkan da dan coba perhatikan huruf pe di situ karena berakhirannya o maka ditambahnya ayo. Jadi bega nomu gopayo. Perut saya sangat lapar. Kita sempurnakan yang satunya lagi yaitu kata yepeda. Yang pertama kita hilangkan kata da dan perhatikan akhir huruf vokal sebelum kata pe. Kalau yang pertama tadi kita menambahkannya ayo karena syarat ditambahkannya ayo itu huruf pe-nya harus berakhiran a atau o. Dan sekarang kita tidak bisa menambahkan ayo karena akhir huruf vokal sebelum pe-nya itu bukan a atau o, melainkan di sini y. Maka ditambahkannya bukan ayo, tapi ditambahkannya itu oyo. Jadi kata yepeda kalau disempurnakan menjadi kata yepoyo. Coba perhatikan kalimat yang kedua yang mempunyai arti minjun tinggi. Minjun sinen kiga koyo. Koyo di situ dalam kata dasarnya itu kiga koyo itu berasal dari kata kiga keda yang mempunyai arti tubuh tinggi. Yang di sini yang kita gunakan yang paling depan karena yang paling depannya itu adalah ki bukannya ka atau ko, maka ditambahkan yang akhirnya itu oyo. Jadi kiga koyo. Pembahasan yang pertama sudah selesai, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang tata bahasa gosipta yang mempunyai arti ingin. Yang ini cukup simpel, tinggal disempurnakan saja. Yang tadinya gosipta menjadi gosipoyo atau gosip semnida atau gosipoheo. Nah, gosipta ini diletakkan di akhir ya, di akhir kalimat, di belakang kata kerja ya, biasanya di belakang kata kerja. Seperti contoh yang pertama yang mempunyai arti saya ingin pergi ke Korea. Jonin hangguge ke gosipoyo, saya ingin pergi ke Korea. Nah, di belakang kata kerjanya itu kada yang berarti pergi. Karena ingin pergi tinggal danya dihilangkan, kemudian tinggal tambah gosipoyo atau gosip semnida. Jadi jonin hangguge ke gosipoyo. Dan contoh yang kedua yang mempunyai arti saya mau membeli komputer, sama ya, jonin komputeril sa gosip semnida. Sa di situ berasal dari kata sada yang mempunyai arti membeli. Karena ingin membeli tinggal tambahkan saja di belakang sanya gosipoyo, jadi sa gosipoyo ya. Kalau digabungkan lagi jonin komputeril sa gosip semnida, saya ingin membeli komputer. Tata bahasa ini simpel, kita masuk saja ke dialog yang pertama.
supaya lebih mudah untuk dipahami, bayangkan bahwa Anda sudah masuk di dalam toko orang Korea untuk membeli sebuah topi ya. Setelah itu Anda berakting bahwa Anda akan membeli sebuah topi. Yang pertama itu tidak jadi beli karena alasannya kecil. Topi yang kedua baru bagus atau cantik topinya dan kageok di situ yang mempunyai arti harganya 12.000 won. Kalau sudah paham keterangannya, langsung saja masuk ke dialog. Yang pertama di situ Anda bilang, "Mojahan gere sagosi poyo." Saya ingin membeli sebuah topi. Anda berkata kepada pemilik toko ya. Kemudian pemilik toko itu bicara, "Nih, baik. Mojanen oteo, bagaimana kalau topi ini?" Nah, pada saat itu teman-teman melihatnya topi itu agak kecil ya. Jadi teman-teman menjawab, "No mujagayo, ini topinya kecil ya." Kemudian si pelarian itu mencari lagi topi yang lain. Kemudian dia bilang, "Krom, kalau begitu imojanen oteo, bagaimana dengan topi yang ini ya? Yang lainnya maksudnya." Karena pada saat itu melihatnya topinya bagus, kemudian teman-teman menjawab, "Ah ya, yepoyo, topinya cantik. Lama ya yuk, topinya berapa?" Kemudian si pelayan itu bilang, "Sip ichonwon yeyo, 12.000 won." Kuncinya teman-teman harus menggunakan imajinasi agar lebih mudah untuk memahami sebuah dialog ya. Yang latihan 1 dan 2 juga sama dengan contoh yang tadi, tinggal diubah saja. Alasan yang pertama topi, bagaimana alasan yang kedua, dan juga harganya. Teman-teman coba saja sendiri agar lebih paham, lebih mudah ya. Selamat mencoba ya. Kita masuk ke dialog selanjutnya. Kalau yang pertama tadi masih terbilang simpel, yang kedua ini agak lumayan ya. Kita coba. Kalau yang kedua, gambarannya itu Anda berada di toko, masih di toko. Namun Anda di situ mengajak lawan jenis Anda. Kalau Anda laki-laki berarti yang Anda ajak adalah perempuan. Setelah tahu kondisinya seperti itu, kemudian kita pahami dulu keterangannya. Coba perhatikan contoh ya. Di tabel contoh itu ada nama laki-laki yang bernama Jiwon dan ada nama perempuan yang bernama Indah. Laki-laki itu membeli buku dan perempuan itu membeli tas. Laki-laki itu membeli buku yang harganya 70.000 rupiah dan perempuan itu membeli tas yang harganya 110.000 rupiah. Alasan mereka membeli buku dan juga tas itu karena kedua benda tersebut cantik ya. Setelah paham keterangannya, masuk kita ke dialog. Yang memulai bicara di sini adalah Indah ya, atau perempuan. Dia bilang ke Jiwon, "Jiwon sih, ngosel sago supoyo, kamu mau membeli apa?" Kemudian si Jiwon menjawab, "Jonen cegel sago supoyo, saya ingin membeli buku." Kemudian dia bertanya kepada Indah, "Indah sinenyo, kalau Indah mau beli apa?" Intinya gitu ya. Kemudian Indah itu menjawab, "Jonen gabange sago sipoyo, saya ingin membeli tas." Kemudian dia bertanya kepada Jiwon, "Iga bangun oteo, bagaimana kalau tas ini?" Nah, kemudian karena si Jiwon melihat bahwa tasnya bagus, dia jawab, "Aju ye poyo, sangat cantik ya tas tersebut." Setelah itu Jiwon sudah punya pilihan buku dan Indah sudah punya pilihan tasnya. Mereka berdua pun pergi ke kasir untuk membayar ya. "Olma yayo, ini berapa ya?" Di sini yang dimaksud adalah tas dan juga buku. Kemudian pelayan toko itu menjawab, "Cegen hangone cilman rupiah." Kalau harga buku ini satu jilidnya seharga 70.000 rupiah. Gabang sibilman rupiah eyo. Kalau tas ini harganya 110.000 rupiah. Setelah mendengar harganya, mereka berdua pun mengeluarkan uang. Yogi Semnida ini yang dimaksud ini di sini, mereka memberikan uang kepada pelayan. Kemudian pelayan itu berbicara, "Kamsahamnida, terima kasih. Annyeonghaseyo, selamat jalan." Mereka berdua pun keluar
sambil membawa barang yang mereka beli. Jadi seperti itu jalan ceritanya. Agar lebih paham, lakukan saja teman-teman coba isi latihan nomor 1 dan 2 agar lebih mudah dan lebih paham ya atas apa yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya buat ini bermanfaat. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.